Ya, kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah sampai mana ya? PK terakhir sama Bu Sri. Ya, siapa tuh ada yang nandain ya? Coba kalian buka-buka dulu. Terakhir sampai kaji latih berapa nih? Kalau sama, oh udah. KLS 4 ya, nomor 25. Oh, berarti kalau gitu kita masuk ke KLS 5 ya. Ya, lihat kali ini. Ada di nomor satu ya, ada segi 4 ABCD katanya merupakan trapesium ya. Nah ini dia ABCD. Kalau kita gambarkan aja ya si ABCD-nya itu, jadi dia berupa alas sebuah limas ya, sebuah limas TABCD. Nah coba kalau kita gambarkan, nah gini. Jadi kalau titik sudutnya itu ya, ini ada A, kemudian B di sini, terus C, kemudian D ya. Nah, ada keterangan sudut siku-siku di A dan di D ya. Nah, nih lihat A, siku-siku nih. Terus sudut TAB, TAB dan TAD. Nah, itu ya, itu adalah siku-siku ya. Nah, sekarang kalau volume limas yang ditanya nih, TABCD. Nah, coba ada yang masih ingat gak volume limas tuh punya rumus apa coba? Volume limas. Ada yang masih ingat? V sama dengan apa? Saya tuliskan sini aja ya. Volume 5 nih. Nah, itu sama dengan apa? Atau ini volume 5 saja ya. VL sama dengan ada konstanta depannya. Ada yang masih ingat ya? Satu per berapa? Satu per 3 gitu ya. Kalikan dengan luas alas. Nah, luas alasnya ya si ini nih. Luas ABCD-nya itu. Luas alas kalikan nanti dengan tinggi ya. Nah, tingginya adalah tinggi si limasnya itu. Nah, karena TAB dan TAD itu sudutnya itu 90 derajat. Nah, si tingginya tidak lain adalah ya jarak dari T ke A-nya ini. Nah, ini T-nya nih. Nah, gitu ya. Jadi pegang dulu ini prinsipnya volume limas ya. Nah, kemudian coba lihat keterangan yang tersedia ya di soal ini. Kalau TA-nya sama dengan 2 kali AB. Terus TA-nya sama dengan 2 kali AD. Nah, terus 4 per 3 BC sama dengan 40. Nah, coba lihat dari keterangan satu ya. Nah, kalau keterangan satu nih, cara pakai persamaan yang bertumpuk semacam ini, misalkan nyari TA ya, nyari TA, maka nanti kamu tutup tuh si AB, AD, BC tutup ya. Maka nanti ketemu TA-nya berapa? Ya, TA-nya adalah 40 ya. TA-nya 40. Nah, karena TA-nya sama dengan 40, TA sama dengan 40. Terus habis itu dapat AB kan ya. Untuk AB gimana? Nah, gantian. Sekarang AB-nya buka, yang TA-nya ditutup. Gitu ya. Berarti 2AB sama dengan berapa? 40. Nah, gini. Jadi AB sama dengan 40 nanti bagi 2. Nah, makanya 20. Ya. Kemudian habis itu untuk dapat AD-nya gimana? Gantian tutup si AB. AD buka. Jadi 2AD sama dengan 40. Nah, berarti AD ketahuan ya? AD sama dengan 20. Nah, gitu juga nanti kalau BC. Nah, lihat BC. Ya, BC-nya buka.
4/3 BC sama dengan 40. Berarti nanti kita dapatkan BC ini. BC berapa BC? BC sama dengan coret-coret 4 dengan 40 nya. 10 di sini. 10 kalikan, ini tiganya lempar ke kanan. Nah, maka nanti jadi 30. Nah, cukup nggak nih untuk dapatkan yang namanya volume limas ya? Nah, sekarang kalau tingginya tadi udah tahu ya. Tingginya tidak lain adalah sisi TA ya. Nah, sisi TA ketahuan nggak? Ada nih, yaitu TA sama dengan 40. Untuk kemudian dapat luas alas gimana caranya? Ya, luas alas itu tidak lain adalah luas trapesium ABCD-nya itu. Nah, luas alas itu kamu dapatkan lewat sini kan ya? Nah, gini, luas ABCD. Nah, luas ABCD gimana? Ya, kalian tahu luas trapesium ya? Jumlah sisi yang sejajar alias apa? AB tambah DC. AB gitu, tambahkan dengan DC. Nah, gitu. Terus kali tingginya. Ya, kali tingginya. Lihat kali tinggi. Tingginya mana? Ya, tingginya adalah sisi AD-nya. Jadi ini AB kali DC, AB tambah DC, kalikan dengan AD. Nah, gitu. Atau ini geser-geser aja ya. Nah, coba ulang sedikit. Jadi LA-nya itu luas alasnya sama dengan tadi ada sisi yang sejajar ya, AB. Nah, AB, nah gitu. Kalikan dengan apa? Tambahkan dengan CD, sisi yang sejajar, ingat. Kalikan dengan tinggi. Berapa tingginya? Tingginya adalah AD. Nah, ini AD. AD. Terus jangan lupa apa? Bagi dua. Di sini bagi duanya. Mirip-mirip sama luas segitiga sebenarnya ya. Kalau segitiga kan apa? Alas kali tinggi bagi dua. Nah, kalau ini si alasnya kamu ganti tuh sama jumlah sisi yang sejajar ya. Coba lihat di sini AB ada nggak AB? Kalau di keterangan nomor satu, AB udah ada ya. Nah, ini nih AB. Terus apa lagi? Eh AD atau CD. CD dulu. Lihat CD. CD, nah sayang sekali nggak ada ya. Nah, jadi untuk CD-nya ini nggak ada nih. Si CD-nya nggak lengkap ya. AD kalau AD ada yaitu 220. Nah, jadi di sini untuk keterangan yang poin satu saja ya, satu saja itu tidak cukup. Nah, sisi BC di sini, nah gitu ya, BC itu tidak cukup ya untuk mengetahui sisi CD-nya. Ya, untuk mengetahui sisi CD-nya. Bentar, kita cari dulu bisa nggak untuk dapat CD ya? Kalau ini ada BC 30, siapa tahu bisa. Ini 30. Kemudian sisi AD atau nggak AD? AD-nya katanya 20 ya. Nah, ini dia. AD-nya 20. Nah, kalau AD-nya itu 20, nah gitu ya. Maka otomatis sisi yang sebelah sininya nih, kalau saya tandain aja lah, ini tuh adalah X-nya ya. X-nya nih. Tadi soalnya AB udah ada, AB-nya itu sama dengan 20 ya, sama dengan 20. Jadi kalau gitu, seandainya BC-nya ketahuan ya, BC-nya sama dengan 30. Nah, maka nantinya kita bisa cari tahu X nih, X-nya. Lewat apa? Pitagoras saja ya, Pitagoras. Pitagorasnya gimana? Ya akar dari, lihat sisi miring 30 dikuadratkan gitu, dikurangi dengan 20 kuadratkan ya. 20 kuadrat. Maka X ketemu nih. Perlu dihitung detail nggak? Nggak usah. Nggak usah dihitung detail. Yang jelas si X-nya ketahuan ya. X-nya ketahuan. Terus habis itu, kalau si X-nya ada, kita kan tadi butuh terakhirnya apa? Sisi CD ya. C ke D. Lihat C ke D. Seandainya AB-nya tahu, maka nanti sisi CD itu tidak lain adalah apa? Tidak lain adalah AB. Nah, gitu. AB kan ya. Dikurangi dengan X. Bener gak? Nah, lihat di situ X-nya ada, si AB-nya ada juga, yaitu 220 ya. Berarti ini bisa ketahuan nih si CD-nya.
Oh, berarti kali ini lengkap ya. Tadi luas ABCD butuh apa? AB. AB udah ada. Ini dia. AB udah ada. Nah, gitu. Terus habis itu apa? Ada CD. Nah, CD-nya ini kita dapatkan lewat perhitungan. Terus AD mana? AD ini. Nah, terus kita butuh tinggi. Nah, tingginya mana? Tingginya adalah T ke A ya. T ke A. Nah, ini dia. Oh, berarti kalau gitu si poin satu ya itu adalah cukup ya. Nah, jadi di sini satu saja cukup. Cukup. Nah, ada yang masih bingung nggak? Jadi lihat sisi kelengkapannya aja ya dari volume ini nih. Bisa dipaham ya? Nah, kalau bisa coba kita lanjutkan yang syarat 2. Bener nggak bakal cukup nih? Ya di poin 2. Kali ini kalau ada TC, TB, TD, TA. Nah gitu. Si TC di situ ya. Kalau pengen tahu besarnya berapa, kayak tadi lagi caranya, masih ingat tadi main tutup-tutupan ya. Jadi yang ingin dicari tahu, kamu buka. Yang nggak perlunya ditutup ya. Nah, misalnya gini, berapa TC? Nah, ada tuh TC. TC sama dengan 30. TC 30. Nah, terus habis itu apa? Untuk dapatkan TB. Untuk dapatkan TB, ini tutup si TC ya. Berapa TB? TB sama dengan 15 ya. TB 15. 15. Kemudian apa lagi? Untuk dapatkan TD. TD. Nah, 2 TD sama dengan 30. Nasibnya sama kayak TB tadi ya. Jadi TD-nya sama dengan 15 juga. Terakhir gimana? Kalau di situ TA. Nah, ini buka si TA. Berarti TA berapa? TA sama dengan 30 bagi 3 ya, yaitu 10. Nah, coba kalau keterangannya 2 saja, cukup nggak untuk dapatkan yang lain-lainnya nih? Nah, ternyata di sini kalau 2 saja, ya, 2 saja, untuk dapatkan AB-nya, nah AB-nya bakal sulit ya. Bakal apa? Bakal sulit. Coba lihat TC. Oh, ini TC diketahui ya. TC nih, TB, TB ada. Bentar. Kita analisis ini dulu. Di situ ada keterangan ya bahwa T-nya itu TAB itu tegak lurus. Oh, ternyata di sini kita bisa tuliskan ada segitiga. Oh, kita buatkan segitiga. Ah, ini harus dianalisis dulu. Kita lihat kalau ini T, kemudian A, kemudian B. Nah, lihat keterangan soal ya. Keterangan soal. eh TA udah ada ya TA. Nah, TA-nya katanya berapa? 10. Nah, ini 10. Kemudian TB ada TB. TB sama dengan 15. Nah, katanya tadi di soal itu disebutkan ya bahwa TAB sama dengan 90 derajat. TAB. Nah, ini siku-siku ternyata di A. Berarti otomatis dapatkan AB ya. Dapatkan apa? AB-nya. AB-nya ketemu nih. AB-nya ada. Nah, gitu. AB ada nilainya ya. Nah, ketemu AB-nya. Nah, terus habis itu kita butuh apa lagi? CD. Nah, ini CD. Lihat CD. Dari C ke D situ. Kalau di situ, nah ini nih. Bentar. Wah, ada yang keliru hurufnya ya. Bentar, bentar. A, B, C, D. Oh, ini harusnya D ya.
Bentar, bentar. Oh, gini aja lah. Nah, ini. Nah, tadi ada yang keliru hurufnya. Coba saya ulangi lagi aja. Untuk dapatkan volume limas ya. Volume limas. Jadi volume limas itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, ini sepertiga kalikan dengan luas alas kalikan dengan tinggi ya. Nah, di sini dari keterangan soal ini ada sepertiga. Untuk dapatkan luas alasnya itu kamu lihat dari trapesium ya, trapesium. Coba gambarkan trapesium. Trapesiumnya ABCD-nya tadi ada yang penempatannya keliru ya. Nah, ginilah. Jadi harusnya muternya ke sini nih. Dari A, nah titik sini ya. Ini A. Kemudian ini B. Terus ini C. Terus ini D. Nah, gitu. Nah, lihat dari A ke B, A ke B. Terus BC, CD, DA ya. Sisi sejajarnya ini jelas yang ini kan ya. Nah, ini dia. Nah, terus ingat untuk luas alas itu adalah jumlah sisi sejajar. Berarti siapa? Nah, ini ya BC sama AD. Nah, jadi ini BC gitu, tambahkan dengan AD. AD. Nah, terus dibagi dua, terus kalikan dengan tingginya ya. Tingginya siapa? Ya, tingginya adalah dari A ke B. Nah, ini dari A ke B. Atau ini geser sedikit aja sini. Dari A ke B. Nah, gini ya. Jadi kebayang nggak? Jadi untuk yang saya tulis biru nih, ini adalah luas alas ya. Kemudian terakhirnya itu harus dikalikan dengan tinggi. Nah, tingginya tinggi siapa ini? Nah, kalau tadi AB itu tinggi trapesium. Nah, si T ini adalah tinggi limas ya, tinggi limas. Mana tinggi limas? Nah, ini kan tadi ada keterangan bahwa TA ya. Nah, gitu. TAB dan TAD itu 90 derajat ya. Nah, berarti ini si tingginya, garis tingginya adalah garis TA ya. Nah, ini dia, TA. Nah, gitu. Nah, sekarang coba analisis untuk ini dulu, yang poin satu. Jadi kalian patokannya ke sini nih, rumus ini, VL. Nah, poin satu, TA sama dengan 2AB sama dengan 2AD sama dengan 4 per 3 BC sama dengan 40 ya. Nah, coba lihat besaran-besaran yang saya kotakin, ada nggak di poin satu? Di poin satu lihat di situ, kalau ada TA, nah ini tutup, anggaplah. Nah, gitu ya, anggaplah nggak ada, TA-nya berapa? Nah, ada, yaitu 40. Nah, nih dapat nih TA-nya ya. TA-nya ada. Kemudian habis itu ada ini
ada BC. BC ada nggak? Bisa didapat nggak? Nah, BC bisa didapat nih. Kalau misalnya ditutup, gitu ya. BC-nya ada ya, 40. Kemudian habis itu, kalau adik. Lihat adik. Adik bisa dapat nggak? Bisa. Yaitu dengan cara apa? Tutup ini ya. Nah, gitu. Si adiknya dapat ya? Adiknya dapat. Nah, terus habis itu ada AB. Gimana AB? AB-nya kalau pengen dapat AB, tutup si TA. Nah, tutup AD sama BC. AB-nya ada ya, yaitu apa? 40. Nah, jadi artinya apa? Keseluruhannya lengkap nih, bahwa satu itu adalah cukup ya. Nah, cukup. Nah, kemudian coba lihat yang kedua. Lihat yang kedua. Nah, gimana kalau ini nih persamaan bertumpuknya dikasih tahu gini. Kalau di sini ada TC, nah TC bakal tahu yang lainnya nggak? Coba lihat dulu. Kita butuh apa nih? BC, AD, AB, sama TA ya. Nah, TA-nya sih udah kelihatan ya, jelas di sini ya. Kalau kalian coba tutup si ini, TC-nya, TB-nya, TD-nya. Nah, gitu. Dapatlah TA-nya. Nah, TA-nya ada ya. TA-nya ada. Nah, terus habis itu kita butuh apa lagi? Nah, di sini ada TC sama dengan ya. TC-nya dikasih tahu ya. T-nya kasih tahu. Terus TB, gimana TB? Nah, TB, TA ada. Nah, kalian bisa pakai gunakan segitiga di situ. Gunakan segitiga. Segitiga siku-siku. Nah, dari sini nih. T di atas. Kemudian dari T ke A ada ya? T ke A. T ke A berapa? 10 di sini. 10. Karena ingat 3TA sama dengan 30. Berarti TA-nya 10 ya. Kemudian dari A ke B. Lihat dari A ke B. TAB. TB ada nggak? TB ya. Nah, lihat TB sama dengan 30. Berarti otomatis apa? TB sama dengan 15 ya. 15 bagi 2 aja. Nah, AB-nya kan kita butuh ya, AB nih. Jadi untuk yang poin 2, ternyata kalau TA-nya diketahui, TB-nya diketahui, pakai Pitagoras, kamu dapatkan AB. AB-nya didapat nih. Perlu dihitung detail nggak? Nggak usah ya. Nah, jadi di sini cukup di situ ada nggak besarannya gitu. Ada nilainya nggak? Kalau ada, ya udah tuliskan aja ini. Nah, AB-nya ada ya. Terus berikutnya apa lagi? Kita butuh AD. Gimana untuk dapatkan AD? Nah, untuk dapatkan AD, kamu buat segitiga siku-siku lagi tuh kayak tadi. Nah, ini ada segitiga siku-siku, atasnya T gitu ya. Terus bawahnya A, D mana D? Nah, D-nya sebelah sini. Nah, di situ TAD tegak lurus juga tuh. Tegak, tegak lurus. TA berapa TA? Ada, yaitu 10 ya, 10. TD berapa TD? Nah, ternyata 2 TD samanya 30. Ya, berarti TD-nya 10 ya. TD-nya 15 maksudnya. Nah, gitu. Nah, ternyata apa? Ini nasibnya kayak tadi tuh. AD-nya ketahuan ya. AD-nya bakal tahu. Pakai Pitagoras. Gitu, Pitagoras. Nah, jadi AD-nya ketahuan. Tadi si AB ada. AD ada. Nah, tinggal BC nih. Sekarang BC. Nah, untuk dapatkan BC gimana? Iya. Nah, jadi ternyata untuk dapatkan BC itu, kalau TA-nya udah ada ya. TA-nya udah ada. Untuk dapatkan AC itu lewat Pitagoras juga ya. Lewat Pitagoras. Ternyata di situ semuanya bakal ada juga ya. Jadi dari B ke C bakal ketahuan juga tuh. Artinya apa? Ya satu saja itu ternyata, dua saja itu ternyata cukup juga ya. Nah ini cukup nih. Nah artinya apa? Satu saja cukup, dua saja cukup ya. Jawabannya adalah yang D ya. Nah jadi di situ satu itu D. Oke itu bisa difahami kira-kira ya.
Kita lanjutkan. Lihat yang nomor dua. Nah, nomor dua kali ini adalah tentang persamaan garis ya, sistem persamaan linear nih. Nah, apakah sistem persamaan linear dua variabel memiliki solusi untuk X dan Y gitu ya? Nah, maka nanti di sini tuh kalau syarat untuk memiliki solusi ya, kalian bisa pakai macam-macam sih ya. Di sini ada yang pakai gradien bisa ya, gitu. Kalau dibuatkan matriks ya, pakai konsep determinan juga bisa gitu ya. Nah, coba kali ini saya pakai gradien aja lah ya, pakai gradien. Nah, coba masih ingat rumusannya itu kalau ada persamaan linear, bentuknya adalah implisit semacam ini. Jadi kalau di sini saya tuliskan ya, bentuknya AX tambahkan dengan BX gitu, sama dengan BY maksudnya. BY sama dengan C, maka nanti si gradiennya ya, gradien. Gradiennya itu bisa kita tentukan lewat sini. M sama dengan minusnya dari koefisien X alias A dibagi dengan koefisien Y alias B-nya di situ. Nah, gini. Jadi untuk persamaan garis ya berbentuk implisit semacam ini, AX tambah BY sama dengan C. Atau bisa juga AX tambah BY min plus C sama dengan nol gitu. Jadi si konstanta C-nya ditarik ke kiri ya, ruas kanannya jadi nol. Nah, ini sama nih. Rumus gradiennya juga gini, min A per B. Nah, minusnya ini rumus ya, jangan diganggu ini. Min A per B. Sekarang coba bisa dengan cepat nggak untuk dapatkan ini nih. Garis pertama sebutlah ini ya. Ini garis pertama. Punya gradien M1. M1-nya ada yang tahu nggak? Ini sama dengan apa? Min berapa? Min. Lihat ini koefisien X-nya adalah 1 ya. Ini ada angka nggak kelihatan? 1 nih sini. Kemudian ini ada A koefisiennya. Jadi min 1 per A ya. Min 1 per A. Kemudian habis itu untuk garis kedua. Gradiennya gimana? M2. Nah, gimana M2? M2 sama dengan pakai kayak tadi lagi min A per B ya. Min di sini lihat 26. Min 2 per 6. Alias disederhanakan bisa jadi min 1 per 3 ya. Min 1 per 3. Nah, terus gunakan syarat solusi persamaan linear ya. Seandainya jawabannya adalah iya, jawaban iya ya. Jadi persamaan garis itu sistem persamaan linear ya, memiliki satu solusi. Nah, gini, syaratnya ada, yaitu apa? Syaratnya ada, yaitu apa? Si M-nya itu tidak boleh sama ya. Nah, gini. Jadi M-nya itu tidak boleh tidak boleh sama. Jadi M1 tidak sama dengan M2. Nah, gitu. Nah, M1-nya berapa? Ya, M1-nya adalah min 1 per A. Terus habis itu si M2 itu adalah min 1/3. Min 1/3. Nah, tanda minus kiri kanannya bisa saling habis ya. Kemudian kalian kali silang boleh. Nah, berarti si A-nya itu tidak sama dengan 3. Nah, gitu. Jadi seandainya jawabannya memiliki solusi, ya memiliki solusi ya, maka A-nya itu tidak sama dengan 3 gitu ya. Nah, kemudian coba lihat yang syarat satu dulu. Kita lihat, cukup nggak? Poin satu itu mensyaratkan apa? B-nya sama dengan 4 gitu. B sama dengan 4. Kalau B-nya sama dengan 4, berarti si A-nya gimana? Si A-nya bisa berapapun ya. Termasuk berapa? Termasuk 3. Nah, jadi A-nya itu bisa berapapun. Jadi A-nya nanti sembarang gitu ya, sembarang. Kalau A-nya sembarang, nanti kan si A-nya itu bisa 1. Nah, memenuhi ya.
tidak sama dengan 3. Bisa 2 memenuhi ya, tidak sama dengan 3. Tapi si A-nya juga bisa apa? Bisa 3. Nah, kalau 3, dia memiliki solusi nggak? Jadinya tidak memiliki solusi ya. Jadi kalau si A-nya itu sembarang, maka otomatis apa? Ya, bisa A-nya itu tidak sama dengan 3 ya, memenuhi. Atau A-nya bisa sama dengan 3. Nah, jadi di situ ini jadinya tidak cukup ya. Tidak cukup. Tidak cukup. Ya, karena A-nya bersifat sembarang. Padahal syaratnya ini nih, untuk memiliki solusi. Jadi ini saya tuliskan ya, ini adalah syarat. Syarat supaya si persamaan linearnya memiliki solusi. Kemudian, cek nomor 2. Cek nomor 2. Yang poin 2-nya gimana? Nah, yang poin 2 di situ diketahui persamaan B sama A tuh, B sama A. Jadi B minus A gitu, B minus A sama dengan 1. B minus A sama dengan 1. Nah, ini juga tidak spesifik ya si A-nya. A-nya bisa berapa aja, A-nya bisa berapa aja. Jadi di sini karena A-nya bisa berapa aja, berarti otomatis si A-nya juga apa? Bisa sembarang ya, A-nya sembarang. Artinya apa? Kalau A-nya itu sembarang, berarti A-nya bisa bisa 3, bisa kan bukan 3 gitu. Gitu. Jadi ini kita tuliskan ya, si A-nya itu sembarang. Nah, kalau si A-nya sembarang, berarti A-nya bisa 3, bisa juga bukan 3. Berarti ini tidak cukup juga nih. Tidak, tidak cukup. Ya. Nah, kalau gitu, kalau kalian nemu yang semacam ini ya, satu tidak cukup, dua tidak cukup, jangan langsung tembak pilihan E ya. Jangan. Tapi kalian cek dulu apa? Kalau satu dan duanya itu bersama-sama. Jadi lihat satu dan dua bersama. Bersama. Nah, apa yang terjadi? Kalau si satunya dipenuhi, yaitu B sama dengan 4. B sama dengan 4. Kemudian si duanya itu dipenuhi juga. B min A sama dengan, nah gini, sama dengan 1. Nah, B-nya kan 4 tuh. 4 minus A sama dengan 1. Berarti A ketemu ya. A sama dengan 3 kan ya. Nah, gitu. Nah, kalau A-nya ketemu 3, nah yang penting kan sebenarnya si A-nya ini ya. Si B-nya sih sebenarnya nggak penting nih. Kalau tentang solusi ya untuk X dan Y. Jadi ternyata di sini tuh kalau A-nya 3, maka ini cukup. Cukup ya. Tapi dengan jawaban apa? Karena A-nya itu sama dengan 3, berarti tidak memiliki solusi ini. Nah, jadi ini jawabannya itu selalu tidak ya. Jawabannya ini selalu tidak. Tidak apa ya? Tidak memiliki solusi gitu. Nah, kalau jawabannya itu konsisten ya, selalu tidak atau selalu iya juga bisa. Nah, maka itu dibilang apa? Cukup ya. Nah, berarti kebayang nggak? Untuk yang poin 2 ya, nomor 2 nih, jawabannya adalah C ya, bersama-sama. Nah, gitu. Nah, kebayang ya, itu nomor 2. Kita lanjutkan, lihat berikutnya, nomor 3. Lihat untuk nomor 3 ini, di sini ada serangkaian data ya. Ini statistik sebenarnya, statistik data tunggal. Nah, di sini disuruh apa? Berapakah pernyataan yang benar-benar? Ya. Nah, sekarang coba lihat untuk pernyataan satu dulu ya. Lihat pernyataan satu. Di sini jumlah siswa kelas A yang jarak rumahnya ke sekolah kurang dari 4 km. Sama dengan siswa kelas B katanya. Nah, berarti kalau kurang dari 4 km, berarti yang ini aja kan ya? Nah, ini nih.
Yang 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer. Nah, ini dia. Nah, jadi fokusnya ke data ini kali ini. Nah, jadi atau ini saya ambil aja ya. Nah, yang kurang dari 4 kilometer. Nah, yang ini nih. Nah, sekarang kalau untuk dapatkan rata-ratanya ya. Bukan rata-rata, jumlahnya. Ya, tinggal jumlahkan aja ini. Jadi untuk yang kelas A ini. Nah, terus ini kelas B. Nah, kamu jumlahkan ya. 6, 4, 3. Jumlahkan berapa? 13 ya? 13. Terus ini jumlahkan berapa? Ini jumlahkan, jumlahkan. 13 tambah 1, 14. Ya. Nah, kalau dibilang katanya apa? Jumlah siswa kelas A yang jarak rumahnya ke sekolah ya, kurang dari 4 kilometer, sama dengan katanya. Nah, ini sama dengan. Harusnya apa? Kurang dari ya, harusnya kurang dari. Jadi ini jelas satunya salah ya. Bukan sama, tapi apa? Kurang dari. Kemudian nomor 2. Rata-rata jarak rumah ke sekolah kelas A lebih besar daripada kelas B. Nah, kali ini berarti rata-ratanya itu hitungnya totalnya keseluruhannya. Jadi untuk dapatkan rata-rata kalian ngerti ya? Itu pakai apa? X bar sama dengan sigma X gitu ya, dibagi dengan N ya. Sigma X dibagi dengan N. Sigma X dibagi dengan N. Nah, kali ini kita hitungkan coba untuk yang kelas A dulu, kelas A. Jadi kalau ini adalah X bar A ya, X bar A. Ini sigma X A dibagi dengan NA. Nah, untuk dapat sigma X-nya gimana? Kali ini kan yang dirata-ratakan tuh jaraknya ya, jaraknya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 kilometer gitu ya. Nah, ini sebanyak 6 orang, 4 orang, 3 orang, 8 orang, 9 orang. Nah, berarti untuk ngitung total jaraknya gimana? Ya, ini ada 1 kilometer, tapi 6 orang. Berarti total jaraknya berapa? 1 kalikan 6. 1 kali 6 berapa? Langsung aja ya. 6. Tambahkan dengan, nah kayak gitu lagi. 2 kilometer ada 8 orang. Berarti 2 kalikan 4 ya. 2 kali 4 berapa? 8. Tambahkan dengan 3 kali 3 9. Tambahkan dengan, ya gitu. 4 kali 8 32. Terus 5 kali 9 45 ya. 45. Nah, terus habis itu dibagi dengan bagian bawahnya. Nah, dibagi dengan berapa? Banyaknya siswa kelas A nih. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 3, 13. 13 tambah 8, 21 ya. 21 tambah 9, 30 ternyata ini. 30. Berarti nantinya kalau kalian coba jumlahkan, berapa nih? 6, 8, atau 8 sama 32 dulu ya. 8 sama 32, 40. 9 sama 6, 15. 15 tambah 45, 60. 60 tambah tadi 40, 100 ya. Nah, berarti ini 100 nih. Per 30. Terus X bar B gimana X bar B? X bar B sama dengan, nah mirip nih, sigma X B gitu ya kali ini. Dibagi dengan N. Ini tadi NA ya. Nah, ini NB. Berapa jumlahnya? Nah, ini atasnya coba. Perlakuan sama kayak tadi kali-kali ya. 1 kilometernya ada 7 orang. 7 kali 1, 1 kali 7. Berarti 7 di sini. 7. Tambahkan dengan 2 kali 6, 12. 12 tambahkan dengan 3 kali 1, 3. Tambahkan dengan 4 kali 9, 36 ya. 36. Tambahkan terakhirnya dengan 5 kali 7, 35 ya. 35. Dibagi dengan apa? Nah, dibagi dengan banyaknya siswa kelas B nih. 7, 6, 13 tambah 1, 14, 14 tambah 9, 23, 23 tambah 7, 30 ya. Nah, ini 30. Ya, kita dapatkan apa? Yang atasnya kalian coba jumlahkan. 7 sama 3 dulu 10. 10 sama 12, 22. 22 sama 3, 6. 58 ya. 58 tambahkan dengan eh 35. Berarti berapa? 90, 93 ya. 93. Terus dibagi dengan 30.
Nah, kalian nggak ngitung detail pun sebenarnya udah kelihatan nih. Lebih besar bener? Nah, lihat ya, X bar A pembilangnya 100. Kalau X bar B pembilangnya 93. Jelas X bar A lebih besar daripada X bar B. Nah, gitu. X bar A lebih besar daripada X bar B. Berarti kita dapatkan apa? Duanya benar ya. Kemudian tentang median. Median jarak rumah ke sekolah A lebih kecil daripada median yang kelas B-nya. Untuk kelas A, karena dia ada berjumlah berapa anak? 30 anak ya, 30 siswa. Maka untuk dapat mediannya, kamu harus tahu data ke 15 dan data ke 16. Ya gitu ya. Jadi untuk data genap, kan 30 genap nih. Maka tengah-tengahnya adalah data ke 15 dan data ke 16. Gitu. Terus tambahin kemudian bagi dua. Nah, jadi untuk ngitung yang median, median kelas A, MEA gitu aja. Sama dengan apa? Data ke 15-nya tambahkan dengan data ke 16 gitu dibagi dengan 2. Berapa data ke 15? Nah, kalian hitung dari bawah sini, dari atas sini nih. 6 4 ya, 6 4 10 10 tambah 3 13 13. Nah, 15 itu masuk di sini ya. Dia di yang jaraknya 4 kilometer. 15 di 4 kilometer. 16-nya ya pasti di sini juga kan ya. Oh, berarti sama-sama 4 ini. 4 tambah 4 dibagi 2. Berapa? Ya, 8 bagi 2 4 ya. Nah, jadi di sini median untuk kelas A-nya adalah 4 kilometer. 4 kilometer. Terus untuk median kelas B gimana? Median kelas B. Ternyata kelas B juga, lihat N-nya, NB-nya 30. Berarti ini sama nih ya. X 15 gitu, tambahkan dengan X 16. 15 gitu, tambahkan dengan X 16. Terus tambahin bagi 2 ya. Bagi 2. Nah, berapa X 15? Kita hitung dari sini. 7 tambah 6, 13. Tambah 1, 14. Nah, 15-nya nah ini nih. Ternyata apa? Di 4 kilometer juga. Jadi 4 tambah 4 ya. 16-nya juga bersebelahan ya. Dengan 15. Nah, bagi 2. Ya ternyata apa? 4. Nah, jadi kalau dibilang median jarak rumah ke sekolah untuk kelas A lebih kecil. Bukan lebih kecil. Tapi apa? Sama dengan ya. Di sini bukan lebih kecil. Jadi ini salah nih. Harusnya sama ya mediannya. Ini dia. 4 sama-sama 4 kilometer. Terus yang keempat, modus dan median data gabungan bernilai sama. Modus dan median data gabungan. Nah, kalau digabungkan, berarti otomatis datanya ada berapa? 30 tambah 30, 60 ya. Nah, gitu. 60. Jadi yang 1 kilometer ada berapa orang? 13 orang gitu. Ini gabungannya nih. Jadi kalau gabungannya, ini ada 13 orang nih. Ini ada 13. Sini aja. 13. Ada 13 orang. 13 orang. Terus yang 2 kilometer ada berapa? Ini jumlahkan 4 tambah 6. 10 ya? 10 orang. 3 tambah 1. 4 orang yang 3 kilometer. Yang 4 kilometer. Nah ini 17 orang ya. 17 orang. Kemudian habis itu yang 5 kilometer 9 tambah 7. Berarti 16. Nah gitu. Nah ini yang dibandingkan apa? Modus dan median. Paling gampang sih modus ya. Modusnya siapa coba? Nih yang paling sering muncul 17 orang. Oh berarti yang 4 kilometer ya. Jadi ternyata modus total itu sama dengan 4 kilometer. Kalau median totalnya keseluruhannya nih. Kan tadi dibilang ada 60 data ya, 60 anak nih yang data jaraknya ini. Nah, berarti kalau median dari 60 berapa? Ya, datanya bagi 2 tuh. Berarti data ke 30 tambah 31. Coba lihat nih, 13, 10, tambahin berapa? 20, 20.
tiga ya, 23. 23 tambah 4, 27. Nah, data 30 dan 31 ternyata di sini ya, ngumpulnya di 4 semua. Ya, berarti ini artinya apa? Median dan modusnya bernilai sama. Ya, benar nih. Jadi empatnya benar. Langsung aja ya. Jadi median dan modus data total alias gabungan itu bernilai sama. Ya itu ya. Jadi untuk ini nomor 3 ini gampang-gampang susah ya. Kalau misalnya ditulisin semuanya itu bakal jadi panjang ya. Nah, jadi coret-coret aja dari datanya ini ya. Oke, itu nomor 3 ya. Kita coba lanjutkan. Lihat berikutnya. Nah, kali ini ada peta nih. Oh ya, tadi berarti nomor 3 jawabannya apa? Jadi kalau 2 dan 4 benar ya. Nah, itu C berarti jawabannya. Jawabannya C. 3C. Nah, ini dia. Untuk nomor 4. Oh, yang tadi tandain dulu. Nomor 3 itu C jawabannya. Nah, ini ya. Kita lanjutkan. Lihat nomor 4. Nah, nomor 4. Di sebuah pulau nih digambarkan. Ini dia. Nah, titik ABC. Nah, itu dia. Ada titik-titik ABC yang digambarin ya. Ditandain. Persegi pada peta berukuran 1 cm kali 1 cm. Terus pernyataan yang benar. Ya, cek nih poin 1 dulu. Jarak 10 cm pada peta menyatakan 500 kilometer pada kondisi sebenarnya. Benar nggak? Nah, kalian kali ini fokus ke skalanya. Lihat skalanya. Nah, ini dia skalanya. Berarti kalian bisa dapatkan ya. Ternyata apa? 1 cm-nya itu ya, itu mewakili. Nah, mewakili. Alias ini nih. Setara dengan, nah saya buatkan ini aja lambangnya ya. 500 ribu. 500 ribu. Nah, berarti 500 ribu kalinya alias 500 ribu sentimeter gitu. Jadi 500 kalinya dari 1 senti ya. Nah, ini dia. Kemudian apa? Kalau 500 ribu sentimeter ini kita ubah ke kilometer. Berapa coba? Iya, jadi 1 sentimeternya ini setara dengan 5 kilometer ya. 5 kilometer. Ya, kilometer aja kamu ubah ke sentimeter tuh. Ya, jadinya segini nih. Jadi pengalinya 100 ribu ya. Nah, jadi dapat ini ternyata 1 sentimeternya itu sama dengan 5 kilometer. Gimana kalau 10 sentimeter? Kayak di poin 1 nih. Nah, di poin 1 itu 10 sentimeter. Nah, 10 sentimeter. Harusnya apa kalau pengen benar? 10 sentimeter itu setara dengan apa? Ya ini kali 10 juga. 50 ya. 50 kilometer. Nah, berarti kalau gitu poin satunya salah ya. Satu salah. Nah, satu salah. Harusnya 50 kilometer ya. Kemudian yang kedua. Jarak antara A dan B lebih kecil daripada jarak antara B dan C. Nah, kamu buatkan jarak nih dari A ke B, tapi jaraknya nih maksudnya adalah jarak terpendek ya. Jarak, nah ini, tarik garis dari A ke B. Dari A ke B. Nah, coba sini. Nah ya, dari A ke B. Untuk dapat jarak terpendeknya ini, jadi maksudnya jaraknya itu jarak terpendek ya. Bukan jarak sebenarnya. Kalau jarak sebenarnya kamu hitung nih yang ini nih. Si garis lengkungnya. Nah, itu ada definisi sendiri, yaitu panjang garis pantai ya. Nah, itu nanti di poin 3 ya, poin 3. Nah, jadi ini jarak terpendek dari A ke B, kamu hitungkan lewat mana? Lewat Pitagoras.
Coba buatkan segitiga siku-siku A ke B sisi miringnya. Nah, siku-sikunya di sini nih. Nah, gitu ya. Sekarang coba lihat sisi penyikunya berapa aja. Ini kan ada 4 petak ya, 4 petak. Berarti 4 senti nih. 4 senti. Tuliskan ini 4 senti. Terus sisi penyiku yang satu lagi yang vertikal itu ada berapa petak? Hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Ada 10. Nah, berarti ini 10 sentimeter. Nah, maka nantinya untuk dapat A ke B, A ke B. Pitagoras aja berarti ya. Nah, gini jaraknya. AB sama dengan berapa? Nah, gitu. AB sama dengan akar dari, ingat Pitagoras? Akar dari, lihat sisi penyiku, kamu dapatkan 4 dan 10 ya. Berarti 4 dikuadratkan nantinya itu. Tambahkan dengan 10 dikuadratkan. Nah, sementara simpan dulu ini untuk B ke C, BC. Nah, berarti BC gimana? Akar dari. Nah, BC kamu buatkan satu lagi tuh, segitiga. Dengan cara narik dari B ke C dulu. Nah, gini BC nih. Segitiganya gimana? Nah, saya buatkan gini aja segitiganya nih. Nah, ini kebayang? Nah, sekarang lihat sisi-sisi penyikunya. Penyikunya di sini nih, siku-siku sebelah sini. Nah, gitu. Nah, lihat sisi penyiku yang vertikalnya kelihatan tuh. Itu 4 ya, 4 petak, 4 senti gitu. Terus yang horizontalnya, nah ini yang dihitung. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Tambah 2. Ya 12. Berarti ini 12 nih. 12. Nah, coba sisi BC-nya berapa? 4 kuadrat berarti ya. Tambahkan dengan, lihat yang vertikal dulu saya tulisin ya. Bolak-balik bebas ya. 12 kuadrat. Nah, 12 kuadrat. Nah, tanpa kalian ngitung detail pun ini udah kelihatan nih mana yang lebih besar, AB atau BC. Ya, jelas ya, yang lebih besar itu BC. Jadi kita bisa ambil kesimpulan apa? Bahwa sisi AB itu lebih kecil ya dari sisi BC. Alias jarak A ke B-nya tuh lebih kecil daripada jarak antara B dengan C ya. Nah, berarti ini disebutkan lebih kecil katanya. Benar ya. Satu salah, dua benar. Tiga, gimana tiga? Panjang garis pantai dari lokasi A ke C melalui B. Nah, jadi kalau panjang garis pantai itu jarak sebenarnya, ya, jarak sebenarnya. Katanya ini ada angka patokannya, yaitu berapa? 110 kilometer. 110 kilometer. Nah, sekarang coba kalau 110 kilometer itu kalian buatkan dalam senti, bisa nggak? Bisa ya. 110 kilometer. Itu berapa senti? Nah, kalian gunakan patokan skala ini nih. 1 sentinya itu 5 kilometer. Ya, berarti kalau 110 kilometer berapa senti? Bagi aja, bagi 5 ya. 110-nya bagi 5. 110 bagi 5. Nah, nanti kamu peroleh ini dalam satuan sentimeternya. Berarti berapa? 22 ya. 22 sentimeter. Nah, jadi si yang tadi AB dan BC ini satunya sentimeter gitu. Nah, kamu bandingin sama 22 aja kan ya. Nah, kalau katanya lebih dari ya berarti pasti lebih dari 22 si AB tambah BC-nya. Tapi kalau kurang dari ya maka kurang dari 22 sentimeter. Nah, coba ini dibuatkan detailnya. Kali ini saya perlu detailnya nih. Harus dihitung akar dari berapa? 16 tambah 100 ya. 116, 116 nih. Terus habis itu ini 16 tambahkan dengan 144. Berapa tuh? Akar 160 ya. Akar 160. Akar 116. Berapa itu? 10 koma ya. 10 koma sekian. Kok bisa tahu? Ya karena
10 kan akar 100 tuh, akar 100. Kalau 11 nggak mungkin lewat ya. Karena 11 itu akar 121. Ini 10 koma lebih ya. Kemudian kalau 160 akarnya berapa nih? Belasan pasti nih ya, belasan. Kalau 13 gitu ya. Nggak mungkin 13 karena 13 kan akar 169. Berarti ini di bawah 13 nih. Ah, dia 12 lebih nih. 12 koma. Nah, gitu ya, 12 lebih. Nah, sekarang kalau dilihat angka 10 sama 12, coba ada yang kalian curigai nggak itu? 10, 12. Curiganya kemana? Nah, ke sini nih coba lihat. Nih, 22 22 sentimeter. Jadi ini dalam satuan sentimeter, ini juga satuannya sentimeter. Jadi kalau garis pantai, garis pantai. Garis pantai yang mana? Nah, ini dari A ke C tapi melalui B ya. Berarti A, B, C gitu, A, B, C. Nah, garis pantai A, B, C itu pasti lebih apa? Lebih besar daripada ya. Lebih besar daripada apa? AB tambah AC. AB tambah AC. Bukan AB AC. AB tambah BC. AB tambah BC. Nah, gitu. Nah, AB tambah BC tadi udah kita hitung ya. 10 koma dan 12 koma. Berarti ini tuh lebih besar daripada kalau kalian jumlahkan. 10 tambah 12. 22 ya. 22 koma. Nah, gitu. Nah, si 22 koma ini kalau dalam kilometer ya, itu adalah 110 kilometer. Ini dua-duanya sentimeter gitu. Nah, berarti kebayang benar bahwa panjang garis pantainya itu lebih dari 110 kilometer. Benar tuh. Jadi pernyataan duanya benar ya. Jadi kalau bilangan yang lebih besar dari 22 koma sekian, pasti lebih besar daripada 22. Ya pasti ya. Karena dua-duanya ini angkanya lebih kecil daripada ini. 22 koma sekian. Terus berikutnya nomor 4. Gimana kalau luas pulau? Nah, kalau luas pulau, luas pulau. Nah, kalau luas pulau, kalian bisa ambil angka ini nih. Angka dalam segi 4 ini. Nah, kamu buatkan segi 4 ya. Tapi segi empatnya dibatasi oleh ini nih. Atau mungkin saya pakai ini baru aja ya. Slide baru aja. Nah, ini. Biar nggak terlalu numpuk ya. Coba saya kopikan ke sini. Nah, ini. Nah, tentang luas, kamu buat jadi seolah ada dua luasan gitu. Seolah ada dua luasan. Kenapa? Karena ini bentuknya membantu ya. Nah, kayak gini nih. Dari A terus tarik garis, dia membentuk segi 4 ya, versi panjang lebih tepatnya. Nah, gini. Nah, kebayang ini? Lihat. Terus ada luasan yang satu lagi. Saya pakai biru coba. Nah, ini. Luasnya pembatasnya ini. Ini sampai ujung C bukan. Terusin sampai ke paling kanan ya. Paling kanan. Karena batas paling kanan pulaunya itu lebih kanan dari C kan ya. Nah, sebelah kanan C. Nah, sampai sinilah. Nah, gitu. Nah, jadi kebayang nggak? Ada seolah dua luasan nih. Yang merah sama biru. Coba lihat yang merah. Lihat yang merah. Ada berapa kotak nih si horizontalnya? Nah, dari sini ke sini. Ada berapa? Empat ya, kelihatan ya? Empat. Kemudian yang vertikalnya dari sini ke sini. Ada berapa kotak coba? Hitung satu. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Oh, ada 10. Nah, ini 10. Ya. Nah, berarti kebayang luas ini nih. Satu kotak merah ini sama dengan panjang kali lebar aja. 10 kalikan 4 ya. Berarti apa? 10 cm kuadrat ya. Nah, itu. 10 cm kuadrat. Nah, jadi 10 cm kuadrat.
Nah, tapi itu bukan luas pulaunya, ya, bukan luas pulaunya. Kalau luas pulaunya lebih apa? Lebih kecil lagi, gitu. Lihat nih, pulaunya itu yang diarsir abu-abu ini. Sedangkan 10 cm kuadrat itu luas satu kotaknya, persegi panjangnya. Sekarang coba dengan cara serupa bisa dapatkan yang biru nggak? Berapa coba? Dari sini ke sini dulu. Nah, ini dari sini sini. Berapa coba? Kotaknya hitung. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Ah, ada 10. 10 horizontalnya. Nah, kemudian yang ini vertikalnya. Coba ada yang bisa ngitung di sini? 8, Pak. Benar, 8 ya. Kemudian kamu kaliin nih. 10 kali 8. 80 sini. 80 cm kuadrat. Tapi ini bukan luas pulaunya bukan ya, tapi luas kotaknya aja. Nah, berarti kalau perhatiannya adalah luas pulau, luas pulau. Ini tintanya suka habis ya. Luas pulau itu lebih kecil gitu ya, lebih kecil. Dari berapa? Nah, ini dia 10 ya, tambahkan dengan kenapa jadi 10 ya? 40 ini harusnya. Mohon maaf. Ini 40 ini. 10 kali 4 40 ini. Nah, gitu. Nah, jadi ini kita tuliskan 40, 40 tambahkan dengan 80. 80 tapi satuannya hati-hati ya, sentimeter kuadrat gitu. Nah, jadi berapa nih? 120 sentimeter kuadrat. Nah, itu adalah luas pulaunya ya, lebih kecil dari ini. Nah, mintanya kan patokannya kilometer kuadrat tuh ya. Nah, kilometer kuadrat. Nah, coba ada yang masih ingat skalanya tadi nggak? Skalanya berapa? Skala. Ternyata 1 sentimeternya itu mewakili berapa kilometer? Mewakili 5 kilometer tadi ya. Masih ingat ya? 5 kilometer. Terus habis itu ini satuan panjang nih. Kalau satuan luas gimana? 1 cm kuadrat. Jadi 1 cm kali 1 cm, 1 cm kuadrat. Ini setara dengan berapa kilometer kuadrat? Ya ini 5 kali 5 lagi ya. 25 kilometer kuadrat. Nah artinya ini kalau pengen dalam bentuk kilometer kuadrat itu harus kali dengan 25 ya. Kali dengan 25. Berarti nanti ini lebih kecil daripada 120 ya. Kali 25 gitu. Kali 25. Nanti ini satuannya kilometer kuadrat ya. Berapa 120 kali 25? Coba. Kalau kali 25 itu gampang ya. Ini bagi dengan 4, kemudian kalikan 100 gitu. 120 bagi 4 berapa? 30. Kali 100 berarti 3.000 ya. 3.000 kilometer kuadrat. Nah gitu. Nah 3.000 kilometer kuadrat. Nah angka patokannya bukan 3.000 tuh di soal itu. Tapi berapa? Nah ini 4.000 kilometer kuadrat. Nah tapi ingat ya. Bilangan yang kurang dari 4.000 gitu, itu pasti kurang dari 4.000 gitu. Pasti kurang dari 4.000. Ya benar ya, karena apa? Ingat, 3.000 kilometer itu gitu ya, kilometer kuadrat itu pasti kurang dari 4.000 kilometer kuadrat. Kilometer kuadrat. Nah gitu. Nah jadi si luas pulaunya kesimpulannya apa? Ya kurang dari 4.000 kilometer kuadrat. Nah ini kan luas pulau ya, luas pulau. Jadi kalian lihat ujung kiri sama ujung kanannya aja boleh ya dipertidaksamaan gitu. Jadi kalian dapatkan ternyata luas pulau itu tidak lain adalah kurang dari 4.000 kilometer kuadrat. Nah ini dia dapatnya. Nah, artinya apa? Pernyataan empatnya juga benar ya. Empatnya benar. Jadi berapa pernyataan benar? 3 pernyataan benar. Kalau gitu jawabannya apa nih? Ternyata jawabannya ada 3 pernyataan D ya. Ah, D nih. Jadi nomor 4 D jawabannya. Nah gitu ya.
kita lanjutkan. Silakan kalau ada yang bertanya dulu ya. Oh iya, tadi ada yang nanya kenapa dibagi 5 ya. Nah, asalnya dari sini. Nah, ini kenapa dibagi 5 ya? Karena ingat tadi ada skalanya. Nah, ini dia patokan skalanya. 1 sentimeternya itu setara dengan 5 kilometer ya di keadaan sebenarnya. Berarti kalau ini 110 kilometer di keadaan sebenarnya, kalau di peta berapa? 110 bagi 5. Nah, 22 gitu. Terima Nah, itu kasih, ya Pak. tadi. Ya, sip. Kita lanjutkan. Lihat berikutnya nomor 5. Nah, nomor 5, dua bilangan yang masing-masing terdiri dari dua angka, dibentuk dari 3, 5, 7, 9. Nih. Nah, jadi di sini dua bilangan yang dibentuknya itu ya, jadi ada dua pasang bilangan nantinya. Jadi kebayang nggak? Maksudnya kalau saya ambil 3, 5, nah gitu. Saya ambil kondisinya itu, nah gini. Jadi fokus ke angka yang tersedia ya, yaitu 3, 5, 7, 9. Nah, berarti angka-angka yang dibentuk ya, kemungkinannya itu ini dia. Bisa 35, mana? Bisa ini dia. 35. Jadi saya ambil 35. Berarti sisanya 79. Nah, itu dia. Jadi pasangan bilangannya ini dia. 35 sama 79. Nah, tapi ingat 35 juga ya bisa dibalik, 79 juga bisa dibalik. Jadi kebayang nggak? Kalau ini ada 35 gitu ya. Saya balik dulu dari 79. Jadinya 97 gitu. 997. Nah, terus berikutnya apa? Angka pasangan berikutnya yang memungkinkan yang mana? Nah, ini balik nih dari kirinya. Jadi ini ada 53 gitu ya, 53. Nah, sedangkan yang kanannya saya buat tetap 79. Nah, terus 53, kanannya ini yang bawah sini nih, 97. 97. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, di beberapa kelas itu ada yang salah paham nih, yang nomor 5 ini. Disangkanya membentuk dua bilangan ya, dari ini, dari 3, 5, 7, 9, dengan nanti tuh ada 33, 55, 77, 99. Nah, bukan gitu. Jadi dua-dua ngambilnya, tapi dari 4 bilangan ini kebayang nggak? Nah, kayak gini, 3, 5, 7, 9. Atau dibalak-balik, 3, 5, 9, 7, 5, 3, 7, 9, 5, 3, 9, 7. Nah, gitu. Nah, coba ada yang bisa nyebutin lagi nggak? Pasangan berapa aja yang belum dituliskan? Nah, tadi kan saya masangin 3 sama 5 ya. Ambilnya dua angka pertama. Gimana kalau 3 dengan 7? Berarti nanti ada apa? 3, 7 gitu. 3, 7. Sini tuliskan 3, 7. Nah, 3 dengan 7. Nah, 5 sama 9-nya sebelahnya. 5, 9. Nah, dari sini kalian bolak-balik coba. Bolak-balik. Dibalikin jadi apa? 3, 7. Kanannya dibalik 9, 5. Terus dibalikin yang kirinya ya. Bisa tuh. Jadi 7, 3. 7, 3. Kanannya 5, 9, 7, 3. Nah, kanannya ini 9, 5. Kebayang gitu ya? Nah, apakah ini harus dimanualkan? Ini sengaja ya dimanualkan. Jadi didaftarin ya angka-angka yang mungkin. Karena lihat di poin 1, 2, 3, 4.
Bukan cuma nanya pasangannya aja gitu ya. Bukan cuma nanya pasangannya aja. Tapi apa? Nanya jumlah terbesar, nanya selisih terkecil. Nah, coba kira-kira ada yang masih tersisa nggak? Tadi 35 udah saya ambil, 37 udah. Nah, 39 belum? 39. Coba lihat 39. Tuliskan ada 39 dengan 57 ya. 57. Nah, terus dibolak-balik dari sini. 39, 75. Nah, balikin yang kirinya. 93. 93 dengan berapa? 57. 93 dengan satu lagi siapa? Ya, dengan 75 ya. Nah, ternyata di sini udah habis ya. Nih, jadi dari dua angka yang diambil, yang lain sisanya. Nah, ternyata dapatnya 44 ya. 4, 4, 4. Totalnya ada berapa pasang? Nah, lihat di pernyataan 2 terdapat paling banyak 8 pasang bilangan yang mungkin dibentuk. Salah ya, harusnya apa? Ada 12 pasang gitu. Nah, ini dia. Harusnya ada 12 pasang. Jadi poin duanya salah ya jelas ya. Kemudian disebutkan tidak ada sepasang bilangan prima yang mungkin dibentuk. Coba 35, 79, 79-nya prima. Tapi 35-nya bukan. Nah, bukan ini berarti yang dimaksud ya. Coba ada yang prima nggak? Dua-duanya prima kiri kanan. 35 bukan. Nah, 53. Lihat 53 dan 79. Nih prima nih. Ada ternyata ya yang prima. Terus 53, 97. Ini prima juga ya. Oh, lebih dari satu berarti kalau gitu. Jadi kalau disebutkan tidak ada sepasang, ada harusnya. Berarti pernyataan tiganya salah. Terus 3759 ini prima. 3795. 95 namanya 95-nya bukan prima ya? Bukan. 7359 prima juga. Ya banyak ini. 39-nya bukan prima. 57-nya prima. Berarti mana lagi? Ada nggak ya? Ada lagi. Nah ini dia. Ternyata ada 5 pasang nih yang prima. Jadi kalau dibilang tidak ada, salah ya. Dua, tiga salah. Terus coba lihat berikutnya. Yang nomor satu, poin satunya, jumlah terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk. Nah, kamu main jumlah nih, kiri kanan ya. Siapa yang terbesar kira-kira? 35 sama 79. Ya, kalau bisa yang kirinya itu sebesar-besarnya, yang kanan juga sebesar-besarnya. Di sini kalau kita cari yang terbesar yang mana nih ya? Nah, mana ya? Nah, 73, 93. Nah, ini ada 93 nih. 93. 93 terbesarnya di kanannya ada 97 ya. Tapi kan ini nggak mungkin ketemu ya. 97, 93. 9-nya kan udah salah satunya keambil. Nggak mungkin dua-duanya. Nah itu. Jadi di sini kita dapatkan apa? Bisa nih. 93 dengan 75. Coba. Jadi sigma X maksimum ya terbesar. Berapa aja? 93 gitu ya. Tambahkan dengan 75. Nah berapa ini? 9375. Belakangnya 8 ya. Berarti 168. 168. Ada yang lebih besar dari 168? Kita cek dulu ya. Misalkan ini ada 95 nih. Atau ini 97 ya. 97 tambah 53 berapa? 140, 150 ya. 150. Masih gedean ini ya. 168. Terus ada 95 sama 73. 73 sama 95. Ya ternyata 168 juga. Ya berarti ini paling besar nih. Nggak ada yang lebih besar lagi ya. Kalau gitu berarti cek nih. Benar ini katanya kelipatan 5. Ya, bukan ya. Ini bukan kelipatan 5. Bukan kelipatan 5. Bukan kelipatan 5. Jadi otomatis satunya salah ya. Satu salah. 4, tinggal 4 nih.
Selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk habis dibagi 6 katanya. Nah, kalau selisih berarti simbolnya apa? Tadi kan jumlah ya, sigma. Ini kalau selisih delta. Delta X mintanya yang terkecil ya, yang minimum. Minimum. Nah, berapa aja nih? Kalau diselisihkan, usahakan kiri dan kanan itu sedekat mungkin. Bukan main gede-gedean ya, tapi sedekat mungkin. Karena ini nyarinya yang minimum ya. 35 sama 79, selisihkan berapa? Besar kurang kecil. 79 kurang 35. Berarti 44 ya, 44. Nah, ada yang lebih kecil dari itu nggak? Kalau 35 dengan 97 lebih gede lagi. 53 kurang 79. 53 kurang 79. Maka dapatnya berapa? 26 ya, 26. Oh, ini masih ada yang lebih kecil nih. 26 ini, 26. Tandain ya. 26, 37 sama 59. Lihat 37, 59. Kurangnya berapa? Selisihkan. Tadi 26. Ini sekarang 22. Ah, ini lebih kecil lagi nih. 22. Semakin ke bawah semakin kecil ya. Lihat 73 ke 59. 73 min 59. Berapa coba? 14 ya, 14. Oh, ini lebih kecil lagi. Jadi X minimumnya itu ada 14 ternyata, 14. 73 dengan 95 pasti kalah, masih kalah dengan ini ya. Jadi tulisin dulu deh. 73 minus 59. Berapa nih? 14 ya, 14. Coba lihat ada yang lebih kecil lagi ya. 39 dengan 57 selisihkan. Berapa tuh? 18 ya, 18. Masih lebih kecilan 14. Nah, terus 39, 75 abaikan. Karena pasti kalah ya dengan yang atasnya. 93 dengan 57. Atau 93 dengan 75. Berapa nih? 93, 75. Ternyata ini berapa tuh? 13 kurangi 5 ya. 18. Oh, masih lebih kecil ini. Ya, jadi kalau gitu kita bisa simpulkan ya. Yang terkecil itu emang ini 14 ya. Nah, coba cek di sini. Apakah benar habis dibagi 6? Ah, ternyata apa? Tidak habis. Tidak habis. Habis. Dibagi 6. Nah, gitu ya. Jadi kalau gitu eh, nggak ada yang benar ya. Semuanya salah. Oh, berarti si A jawabannya. Nah, itu. Oke. Nomor 5 bisa dipahami kira-kira ya? Bisa, Pak. Ya, kita coba lanjutkan. Nah, kali ini masuk ke ini nomor 6 nih. Ya, di soal nomor 6 ini harusnya tandanya kita coba perbaiki ya. Kalau ada lambang semacam ini, bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real C ya. Itu ada satu fungsi namanya fungsi atap ya. Fungsi apa? Fungsi atap. Nah, ini dia. Lambangnya harusnya ada ininya, ada di atasnya nih sedikit. Nah, gitu. Ada sikunya ke kanannya. Ups, kepanjangan ini. Nah, gitu lah. Nah, gitu. Atau saya bikin baru deh. Nah, jadi sini kenalkan ya, ini ada yang namanya itu fungsi atap. Fungsi atap atau ada yang nyebutkannya ceiling, ceiling atau bacanya gimana? Ceiling function ya, function. Jadi L-nya kalau nggak salah single L ya, bukan double ya. Ceiling function, fungsi atap.
Nah, ginilah. Nah, jadi kalau definisinya udah dinyatakan di soalnya, yaitu apa? Nah, ini dia. Bilangan bulat terkecil. Nah, gitu. Jadi sailing ini itu hasilnya berupa bilangan bulat ya, bilangan bulat. Bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real C. Nah, di sini ada kata-kata bilangan real. Yang mana yang real? Nah, dalamannya, dalaman si atapnya itu ya. Itu adalah bisa berupa bilangan apapun ya, bilangan real. Nah, jadi kebayang nggak? Nah, ini ada fungsinya. Saya tuliskan gini. Jadi sailing dari C nih. Nah, gitu. Jadi ada sedikit ya atas nih yang menyiku ya, horizontal gitu. Sailing C. Nah, gitu. Sama dengan ini dia. Bilangan terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan real C ya. Bilangan bulat terkecil. Jadi hasil dari sailing ini pasti merupakan bilangan bulat gitu. Merupakan bilangan bilangan bulat. Nah, jadi contohnya misalkan ya, contohkan. Nanti saya hapus ya. Jadi kalau ini ada atau di sini kita latih dulu. Ada sailing nih 1,3. Nah, gitu. Sailing 1,3. Ada yang bisa jawab nggak? 1,3 jadinya apa? 1,3 itu jadinya 2 ya. Ingat bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 1,3. Nah, bilangan bulat yang lebih besar dari 1,3 itu banyak ya. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bulat pokoknya. Nah, ini nggak pakai sailing lagi. Sorry. Nah, bilangan yang terkecilnya berapa? Di antara 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, 2 paling kecilnya. Nah, terus kalau ada sailing lagi, 1,7 misalkan 1,7. Berapa 1,7? Sailingnya 2 ya. Terus saya terusin 1,889 misalkan. Berapa sailingnya? Nah, 2 juga ya. Jadi pembulatannya ke atas. Nah, kalau diterusin ya sampai 1,9, nah maka sailing 1,9 itu adalah 2 juga. Nah, terus kalau saya mentokin di sini nih, sailing dari 2. Berapa sailing dari 2? Ayo, berapa? Sailing dari 2. Sama dengan 2 juga ya. Nah, jadi ingat kalau eh, dalaman si sailingnya itu berupa bilangan real. Bisa koma-komaan kayak gini nih. Atau pecahan juga boleh. Kalau ada pecahan, didesimalin aja dulu yang mendingan. Atau bisa juga bilangan dalamnya itu bilangan bulat ya. Ingat bilangan real itu di dalamnya ada bilangan bulat ya. Nah, jadi kalau di dalamnya bilangan bulat, 2 misalkan. Ya itu jangan pura-pura mikir langsung aja. Sailing 2 sama dengan 2. Tapi kalau saya udah mulai gini, 2,01 misalkan. Nah gitu. Berapa 2,01? Bulatkannya ke atas. Makanya jadi udah mulai 3 ya. Kebayang? Sailing berapa lagi? 2,57 misalkan gitu. Nah, makanya apa lagi ya? Ini bulatkannya ke atas. Ini jadi 3. Nah, terus sampai mentok di situ. Sampai 3. Sailing 3 berapa sailing 3? Sailing 3 sama dengan 3 ya. Coba. Ya, nah jadi itu ya. Nah, coba. Kalau di sini nomor 6 ada persamaannya semacam ini. Jadi ada pertidaksamaannya 5 kurang dari 7. Sailing min 3x min 5. Nah, gini. Kurang dari 13. Nah, kamu buatkan apa? Ini jadinya 5/7. Min 3x min 5. Nah, terus kurang dari 13. Nah, buatkan per 7 gitu. Bilangan bulat berapa di antara 5/7 sampai 13/7? Ya, ini tidak lain adalah, nah ini adalah apa? Ini sailing ya. Nah, ada sailingnya nih. Ini sama dengan 1 ya. Nah, maka si min 3x, ini min 5 ya.
Nah, min 3x minus 5 itu ada di antara berapa? Ya, ada di antara 1. Nah, ini ya, sebelah kirinya 0. Maka nantinya kalian bisa dapatkan tuh. Min 3x, geser si min 5-nya ke kanan. Maka jadinya adalah 6 ya. 6. Nah, terus ini 5. Nah, ini minusnya hilangkan dengan cara apa? Dibalikin tuh. 3x gitu. Nah, dibalikin si 6-nya ke sini nih, ke kiri. Kali minus tapi ya. Nah, minus. Terus ini 5. Kali minus. Nah, dari situ kelihatan ya bahwa si P-nya itu bilangan di antara min 6 sampai min 5. Nah, ini P-nya nih. Nah, kamu dapatkan ya P-nya lebih besar, P-nya lebih kecil daripada Q. Nah, ini jawabannya yang B.